Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik tersayang, apa kabarnya hari ini? Masih setia bersama SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga dalam acara Sirah Nabawiyah, yang pada kali ini kita akan menceritakan tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, siapakah Abdullah bin Ummi Maktum itu? Dia adalah seorang buta, di mana dia mendengar berita bahwa ada seorang utusan Allah yang bernama Muhammad. Maka dia pun mendatangi teman-temannya dan bertanya, benar ada seorang yang bernama Muhammad yang menerima wahyu dari Tuhannya dan membawa ajaran baru kepada kita? Temannya mengiyakan. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak bisa diraba dengan ujung-ujung jari itu. Iya, temannya semakin mengiyakan. Muhammad yang mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang tidak ada duanya, yang maha esa, yang maha tinggi. Benar, itu yang dimaksud. Dan sekali lagi teman-temannya mengiyakan. Benar, Abdullah bin Ummi Maktum. Maka mendengar jawaban dari teman-temannya tersebut, dia menjadi termenung. Dia berpikir, seandainya saja aku bisa menemui Muhammad, akan aku tanyakan semuanya. Aku telah mengenal Tuhan-Tuhan yang disembah di sini, para berhala, Lata, dan Uzza. Aku mengenal hanya dengan menyentuh hidung dengan ujung-ujung jariku ini. Aku bisa membedakan mereka. Abdullah semakin penasaran. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, dia berusaha menemui Muhammad. Adik-adik yang tersayang, Abdullah seorang yang buta. Dan saat itu jalan tidak begitu mudah. Banyak sekali halangan untuk menemui seseorang. Tetapi karena rasa ingin tahunya yang besar, akhirnya dia berhasil menemui Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu Nabi sedang bersama seorang pembesar Quraisy yang bernama Walid bin Al-Mughirah. Tetapi karena beliau buta, maka beliau tidak menyadari bahwa di situ ada seorang pembesar Quraisy, yang mana saat itu Nabi sedang menerangkan ayat Al-Quran kepada pembesar Quraisy tersebut. Dan tentu saja Nabi sangat serius untuk menerangkannya, karena pembesar Quraisy tersebut sangat diharapkan keislamannya. Nah, karena ketidaktahuannya akan kehadiran seorang pembesar Quraisy tersebut, maka Abdullah bin Ummi Maktum mendesak Nabi dan terus mendesak agar Muhammad segera menerangkan apa itu Islam kepada dirinya. Karena didesak terus, Nabi menjadi bermuka masam, cemberut, dan beliau memalingkan muka. Nah, anak-anak, pada saat itu juga karena Nabi bermuka masam dan berpaling wajah, hanya karena kedatangan seorang buta, Allah langsung menegurnya. Saat itu juga Allah menegurnya dengan turunnya surat Abasa ayat 1-6 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Dan Muhammad bermuka masam dan juga berpaling ketika telah datang seorang buta kepadanya. Itulah arti dari surat Abasa tadi. Adik-adik yang tersayang, kita lanjutkan lagi. Maka teguran Allah datang untuk Nabi Muhammad supaya tidak bermuka masam. Karena barangkali orang buta tadi datang untuk membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran di mana pengajaran tersebut bermanfaat bagi dirinya. Dan bagi mereka yang merasa cukup, maksudnya para pembesar tadi, cukup dan merasa berlebih, maka Muhammad melayaninya. Itulah pembelajaran dapat kita ambil dari ayat tersebut, bahwa kita tidak bisa, tidak boleh membeda-bedakan orang, siapapun yang kita hadapi. Kalau kita pikir orang buta tadi tidak akan tahu Nabi itu tersenyum, Nabi itu bermuka masam, Nabi itu cemberut, Nabi itu tertawa karena dia tidak bisa melihat Nabi. Tetapi Allah tetap menegurnya karena Nabi adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Adapun pembesar dari Quraisy tadi, yaitu Walid bin Al-Mughirah, sebenarnya pada awalnya dia tidak begitu cenderung untuk menyembah berhala. Dia tidak begitu mantap kepada Tuhan-Tuhannya. Tapi dia tidak segera masuk Islam karena iri kepada Nabi Muhammad. Kenapa bukan dia? Kenapa bukan pembesar-pembesar Quraisy lain yang mendapatkan wahyu oleh Allah untuk membawa Islam? Nah, itulah anak-anak, kita tidak boleh iri karena hidayah, wahyu, keberuntungan dan nasib itu sudah ditentukan oleh Allah. Adik-adik tersayang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis telah disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Maka kita amalkan itu. Kita telah belajar tentang hadis, kita telah belajar tentang Al-Quran, maka kita amalkan. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang mengamalkan ilmunya, yang ilmunya bermanfaat. Janganlah kita membeda-bedakan orang. Tersenyumlah, karena senyum itu mudah dan itu termasuk sedekah. Sekian dari Ustazah, ambil hikmahnya dan tetap setia dengan Sirah Nabawiyah SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.